Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramdhani, NIM 0549 19566. Saya akan menjawab tugas 3 mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Soal nomor 1, yakni perbedaan adopsi dan difusi inovasi pertanian. Proses adopsi inovasi pertanian adalah saat seorang petani mulai mencoba dan menggunakan teknologi baru. Misalnya, seorang petani mulai memakai pupuk organik atau benih padi unggul untuk pertama kalinya. Jadi, adopsi terjadi di tingkat individu atau kelompok kecil. Sedangkan difusi inovasi adalah proses penyebaran teknologi itu ke banyak petani. Contohnya, setelah beberapa petani berhasil menanam padi unggul, informasi itu disebarkan melalui penyuluhan atau media sosial, sehingga petani lain juga mulai menggunakannya. Jadi adopsi itu mencoba, difusi itu menyebarkan. Untuk soal nomor 2, upaya penyuluhan mempercepat difusi inovasi. Penyuluhan punya peran penting untuk mempercepat difusi inovasi. Beberapa upaya yang bisa dilakukan antara lain. Yang pertama, membuat demplot atau demo lapangan, agar petani bisa melihat hasil inovasi langsung. Yang kedua, memberikan pelatihan dan penyuluhan secara rutin. Terus yang nomor 3, melakukan kunjungan langsung ke petani untuk memberikan saran dan motivasi. Nomor 4, memanfaatkan media komunikasi seperti WhatsApp, radio, atau sosial media lainnya agar informasi inovasi cepat sampai. Dengan cara ini, inovasi bisa diterapkan lebih luas dan lebih cepat. Untuk soal nomor 3, arti dari penyuluhan partisipatif. Penyuluhan disebut partisipatif karena petani ikut aktif dalam proses belajar dan pengambilan keputusan. Penyuluh hanya menjadi fasilitator atau pendamping, bukan sekedar memberi instruksi. Karakteristik penyuluhan partisipatif. 1. Petani sebagai subjek utama ikut menentukan keputusan. Nomor 2, keputusan diambil bersama, misalnya memilih pupuk atau varietas tanaman. Nomor 3, metode belajar berupa diskusi kelompok dan pengalaman lapangan. Nomor 4, menekankan pemberdayaan petani agar petani mandiri. Contohnya, saat memilih pupuk organik, penyuluh berdiskusi dengan petani tentang kondisi lahan dan pengalaman mereka, sehingga keputusan dibuat bersama. Soal nomor 4, perbandingan laku dan pendekatan partisipatif. Jika dibandingkan pendekatan sistem latihan dan kunjungan atau laku, biasanya bertujuan untuk memberikan keterampilan spesifik kepada individu atau kelompok kecil. Organisasinya terstruktur, materi dan jadwal sudah ditentukan penyuluh, dan metodenya menggunakan demonstrasi, latihan langsung, atau kunjungan lapangan. Dalam pendekatan ini, peran penyuluh lebih sebagai instruktur atau pengawas yang mengarahkan pelatihan. Sementara itu, pendekatan partisipatif menekankan pemberdayaan petani. Petani ikut aktif dalam proses belajar dan pengambilan keputusan. Sasarannya lebih luas, yaitu kelompok tani atau komunitas yang terlibat secara aktif. Organisasinya fleksibel, metode belajarnya berupa diskusi kelompok dan pengalaman lapangan. Dan peran penyuluh adalah sebagai fasilitator, pendamping, dan motivator. Dengan kata lain, laku lebih bersifat top down, fokus pada transfer keterampilan. Sedangkan partisipatif lebih bottom up, menekankan keterlibatan dan pemberdayaan petani. Demikian jawaban saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.